Selamat sore anak-anak. Apa kabar semuanya? Pada sore hari ini kita akan belajar secara daring atau secara online. Anak-anak dari rumah, Pak akan sampaikan materi dari sekolah. Karena itu sebelumnya kita akan berdoa. Pak pimpin doa. Kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami dalam pembelajaran kami saat sore ini, agar semuanya berlangsung dengan penuh sukacita. Anak-anak dari rumah, Allah berkati agar mereka mengikuti kegiatan pembelajaran di sore ini secara daring dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan langsung saja untuk materi hari ini. Pak akan ambil absen secara online. Kalau tugasnya dikumpulkan, baru akan daftar hadirnya Pak ambil secara perorangan. Sore ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita, bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Kedewasaan adalah proses perkembangan kepribadian seseorang yang mewujud dalam sikap menghadapi setiap situasi. Dewasa dapat mengalami proses melalui seperti maju dan juga mundur atau terhambat. Terhambat dan mundur ini kita bisa mengambil arti bahwa kedewasaan yang maju adalah orang yang selalu introspeksi diri, dan kedewasaan yang terhambat atau mundur adalah orang yang manja, selalu bergantung dan tidak mau mendengar kritikan orang lain sebagai cermin untuk melihat diri itu sendiri. Kedewasaan menurut tokoh masyarakat Rick Warren mengatakan bahwa kedewasaan dihasilkan melalui hubungan dan komunikasi. Untuk itu kedewasaan yang dimaksud adalah kedewasaan secara sosial, yaitu ketika seseorang dapat mengkomunikasikan idenya kepada orang lain, dan orang lain itu memahami ide tersebut, maka terjadilah hubungan timbal balik atau komunikasi dua arah. Menurut Mario Teguh mengatakan bahwa kedewasaan itu bukan masalah usia, tetapi masalah pengendalian diri. Sekalipun kelihatannya seseorang itu memiliki badan kecil, pendek, dan jelek, belum barang tentu dia tidak dewasa secara usia. Jadi, kedewasaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kedewasaan secara emosi, yaitu bagaimana mengendalikan diri. Ada berbagai hal untuk kita lihat secara dewasa. Hal yang pertama, dewasa secara fisik, merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk dapat diperoleh bila makan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak terlebih dalam konsumsi makanan. Hal penting lain adalah mampu menyalurkan dorongan seksual secara sehat dan tepat. Jangan sampai ternyata memiliki fantasi seksual secara terus-menerus. Hal yang kedua, dewasa secara kognitif. Dewasa secara kognitif merujuk pada memiliki kemampuan membuat keputusan yang logis dan memahami berbagai perkembangan kehidupan yang ada, dan mampu untuk mengembangkan kemandirian menjadi kritis dan kreatif. Hal yang ketiga, dewasa secara emosional. Dewasa secara emosional merujuk pada kemampuan menyatakan emosi, baik positif ataupun negatif, dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dan situasi yang tepat, dan terhadap orang lain secara tepat sebagai bukti kedewasaan emosi dalam menjalani kehidupan sosial.
Hal yang keempat adalah dewasa secara sosial. Dewasa secara sosial merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain dari berbagai golongan usia, latar belakang, suku, agama, tanpa diskriminasi sebagai perwujudan nilai moderasi beragama dan profil pelajar Pancasila. Hidup bermanfaat bagi sesama sebagaimana Yesus menjadi solusi dalam pergumulan masyarakat. Hal yang kelima, dewasa secara moral. Dewasa secara moral adalah menjadi teladan dalam kasih sebagaimana ajaran Yesus tentang kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Dan hal yang kedua juga kasih terhadap sesama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang terakhir, dewasa secara spiritual. Dewasa secara spiritual artinya merujuk iman yang teguh sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah adalah pencipta, dan Roh adalah penolong dan penyelamat. Sang Juru Selamat yang diwujudkan melalui ketekunan beribadah, mensyukuri berbagai anugerah Allah dalam kehidupan kita merupakan suatu hal yang spiritual, termasuk mensyukuri keberadaan diri sendiri sebagaimana adanya terhadap Allah. Itu bisa kita baca dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 52 yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan baik secara fisik maupun kehidupan pengajarannya. Baik anak-anak semua, di sore ini juga Pak akan sampaikan tentang dewasa secara fisik dan dewasa secara psikis. Dewasa menurut artinya dibagi menjadi dua hal, yaitu dewasa secara fisik dan dewasa secara psikis atau fisik, ditandai dengan masa pubertasi. Pubertasi adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Mengalami dewasa secara psikis atau kejiwaan ditandai dengan yang pertama, cara atau pola pikir rasional. Yang kedua, kritis. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menjadi lebih bijak. Yang kelima, dapat mengendalikan emosi. Dan yang keenam atau terakhir, dapat berempati atau tidak egois. Bertumbuh dewasa dalam iman. Apa yang menjadi hambatan iman kita dalam bertumbuh? Mengabaikan kehidupan batin kita bersama Kristus, sementara kita memusatkan perhatian pada penampilan luar. Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan bagian luar kita, tetapi Ia melihat isi hati kita. Itu kita bisa lihat bagaimana digambarkan tentang hal iman kepada Tuhan. Kehidupan yang sejati adalah dari dalam sampai keluar. Jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan mulai dari pribadi yang dalam, iman kita kepada Tuhan, dan juga secara yang timbul dalam pribadi kita secara eksternal. Kita layak akan mengenal seseorang jika berkomunikasi dengan dia. Begitu juga kita dengan Tuhan. Dan inilah iman yang bertumbuh. Untuk itu iman yang bertumbuh, hal yang pertama, bertumbuh oleh karena firman Allah. Firman Allah katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Jadi supaya iman bertumbuh dan bertambah teguh, kita memerlukan setiap hari kita membaca firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Untuk itu direnungkan yang mampu mengalahkan dunia adalah kita tetap membaca firman Tuhan. Seperti bagian dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 16-17.
atau 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Kepada Timotius, Rasul Paulus juga menulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 12 dan 16-17. Hal yang berikut tentang bertumbuh dalam iman. Iman bertumbuh oleh pengujian. Pengujian iman adalah tindakan Allah untuk meningkatkan iman seseorang menjadi lebih berkualitas. Oleh karena iman itu hidup, maka setiap orang percaya harus juga siap menghadapi ujian-ujian yang diperlakukan bagi pertumbuhannya untuk dapat memperoleh buah yang matang. Perhatikan bagaimana sikap Ayub. Ayub pasal 1 ayat 42. Dan masih ada firman lain yaitu Kejadian pasal 22, Daniel pasal 6 tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Hal yang ketiga, bertumbuh dalam iman. Iman bertumbuh dalam pencobaan. Pengujian berbeda dengan pencobaan. Pencobaan yang berasal dari iblis bertujuan untuk menipu dan membinasakan kita sebagai manusia. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, Yohanes 10 ayat 10. Tetapi pengujian yang dari Tuhan dipakainya untuk merendahkan hati dan untuk mengetahui isi hati kita. Ulangan 8 ayat 2. Reaksi-reaksi negatif yang muncul dari pencobaan akan dipangkas oleh Tuhan. Setelah itu Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan itu akan memulihkan keadaan kita dengan penghiburan dan memberi hati yang baru, yaitu hati yang taat. Yeskiel pasal 11 ayat 19 sampai ayat 20. Hal yang keempat tentang bertumbuh dalam iman. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan penderitaan. Tuhan Yesus mengalami penderitaan sejak bayi, Matius 2 ayat 12 sampai 15. Di samping hidup dan pelayanan Yesus atau pelayanan Kristus tidak pernah sepi dan dari penderitaan dan aniaya. Murid-muridnya dan gereja mula-mula juga mengalami hal yang sama. Kaisar Nero menjadi pemicu. Tidak ada seorang pun murid Tuhan Yesus yang murtad karena aniaya dan penderitaan. Gerejanya pun tidak pernah surut, tetapi sebaliknya semakin bertambah besar dan kuat. Hingga pada saat ini dunia tidak mampu lagi membendung perkembangan dan pertumbuhan gereja. Dan akhirnya pada zaman Konstantinus Agung tahun 313 Masehi, gereja resmi dijadikan agama negara yang satu-satunya kepada Timotius. Rasul Paulus menulis, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Mengapa demikian, anak-anak? Karena penderitaan bukan saja merupakan akibat dari ibadah kita, tetapi juga merupakan sebuah panggilan dan karunia. Filemon pasal 1 ayat 29. Terhadap dunia, penderitaan yang kita alami disebabkan oleh adanya roh kemuliaan yang ada di dalam kita. 1 Petrus 4 ayat 14. Tetapi terhadap diri kita sendiri, setiap penderitaan yang kita alami bernilai sebagai karunia panggilan dan sebagai alat pendidikan dan untuk membutuhkan iman kita. Hal yang kelima, iman bertumbuh dalam kehidupan padang gurun. Padang gurun adalah istilah yang sering kita pakai atau digunakan untuk menggambarkan situasi dan keberadaan sulit yang sedang kita alami. Padang gurun adalah waktu-waktu yang sangat penting untuk menguji hati dan iman kita. Apakah kita tetap
melekat kepada Tuhan atau malah kita jauh. Padang gurun juga merupakan perjalanan yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Sebab di sanalah karakter kita dibentuk. Kita dilatih bagaimana menghadapi persoalan dan dengan sikap-sikap yang baru sebagai manusia baru yang telah datang. Firman Tuhan dan mengalami padang gurun akan membawa pertumbuhan iman yang berkemenangan. Namun hal ini belum cukup, sebab Tuhan menghendaki kita memiliki iman yang sempurna, seperti dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 22. Jadi iman diperlukan dalam perjalanan padang gurun kita masing-masing untuk pembentukan karakter kita dan demi pertumbuhan iman kita. Di samping itu juga perjalanan di padang gurun adalah pembuktian akan adanya watak asli yang kita miliki selama ini, dan semuanya akan memancarkan sesuatu yang nampak atau keluar sebagai reaksi atau sikap dalam menghadapi berbagai persoalan. Kemudian akan berganti dengan karakter yang baru. Hal yang keenam adalah iman bertumbuh karena dipraktikkan. Surat Yakobus menulis bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Iman yang mati jelas tidak bertumbuh. Karena itu iman yang demikian tidak berguna. Perbuatan-perbuatan demikian yang dimaksudkan adalah perbuatan yang sejalan dengan iman yang kita miliki. Perbuatan bagi pelayanan kita kepada Tuhan dan kegiatan melayani sesama. Roma 12 ayat 11 dan 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Tindakan rela melayani Tuhan dan melayani sesama merupakan tindakan aktif yang menempatkan hidup kita sebagai hamba kebenaran. Menyadari bahwa hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu tubuh kita dengan darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Sepatutnya kita tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kelaliman, melainkan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Hal yang ketujuh atau hal yang terakhir, iman bertumbuh dengan persoalan. Orang percaya tidak pernah lepas dari persoalan. Mazmur 34 ayat 20. Kalau cara menghadapi persoalan itu dengan sikap dan cara yang lama, pasti kita akan kalah. Sebaliknya, jika kita menghadapinya dengan sikap yang baru, pasti kemenangan akan kita peroleh. Reaksi kita atas persoalan bisa keluar melalui perkataan, tetapi bisa juga dengan tindakan. Dan reaksi yang kita lakukan itu akan menunjukkan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Pertumbuhan iman dimaksudkan bukan saja untuk tetap melekat hati kita kepada Tuhan, tetapi hidup yang berkenan dan berpaut sungguh kepada Tuhan untuk peroleh penggenapan janji Allah. Dengan hal ini, iman juga akan membimbing kita untuk tetap melekatkan hati kita kepada Tuhan. Hidup, berharap, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itulah yang akan membentuk hidup kita sebagai manusia rohani. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, dan anak-anak akan kita sampaikan setiap tugas anak-anak ketika anak-anak membaca dan juga menuliskan kembali materi ini yang akan Pak sampaikan lewat link YouTube. Anak-anak akan menuliskan secara rapi dan kita akan
mengumpulkan tugasnya di minggu mendatang, yaitu anak-anak akan meresum materi ini dan dikumpulkan di minggu yang akan datang, pertemuan minggu depan. Demikian perjumpaan kita di sore ini secara daring. Sekiranya anak-anak tetap sehat, semangat, dan meresum materi ini dikumpulkan di minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup kegiatan kita sore ini dan kembali Pak akan menutupnya dalam doa. Mari kita semua berdoa. Bapa Surgawi, segala syukur kami naikkan kepadamu karena perkenanan Tuhan kami boleh berjumpa secara daring bersama anak-anak kami dari rumah tangga mereka masing-masing. Materi tentang bertumbuh secara segala aspek, biarlah anak-anak meresumnya dan dikumpulkan di minggu mendatang. Segala kehidupan kami, kesehatan kami taruh kepadamu, Allah tetap memberkati kami. Ini doa kami, harapan kami, dalam Kristus Tuhan kami bersyukur padamu Bapa Surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian perjumpaan kita dan atas perhatian kita semua disampaikan selamat sore dan salam.